Perkenalkan, nama saya Yohanes Simarmata dengan nomor pokok mahasiswa yaitu C1C022107. Baik, di sini saya akan menjelaskan ataupun membuat video mengenai tugas akuntansi saya sendiri. Yang dimana yaitu yang pertama membuat ilustrasi transaksi, kemudian masukkan ilustrasi tersebut ke dalam persamaan dasar akuntansi, kemudian menganalisis transaksi yang telah saya buat, kemudian membuat jurnal umum terhadap transaksi tersebut, kemudian membuat buku besar T, yang dimana itu yang saya gunakan, kemudian membuat neraca saldo dari transaksi ataupun dari buku besar T tersebut. Baik, di sini saya akan membacakan ilustrasi transaksi yang telah saya buat. Yang di sini langsung saja ke dalam transaksinya. Di sini yang pertama, pada tanggal 1 September 2021, Mr. Yohanes menginvestasikan uangnya sebesar 300.000 untuk membuka IBR Clean. Nah, kita langsung saja memasukkan transaksi pertama ke dalam persamaan dasar akuntansi. Dalam transaksi pertama, yang terlibat adalah aset berupa kas bertambah sebesar 300.000. Dikarenakan untuk membuka IBR Clean, maka IBR Clean atau aset IBR Clean berupa kas bertambah sebesar 300 juta. Saya ulangi, 300 juta, bukan 300.000, 300 juta. Kemudian di sisi lainnya, saya pindahkan dulu. Baik, di sisi lainnya modal pemilik bertambah sebesar 300 juta. Pada ilustrasi transaksi kedua pada tanggal 2 September 2021, IBR Clean menyewa ruko 2 lantai beserta garasi di Jalan Hibrida dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 75 juta untuk operasional perusahaan terhitung sejak tanggal 2 September 2021. Di sini, pada persamaan dasar akuntansi yang berpengaruh adalah aset berupa kas akan berkurang sebesar 75 juta. Aset berupa kas akan berkurang sebesar 75 juta. 75 juta. Kemudian, karena adanya sewa ruko 2 lantai, maka aset berupa sewa dibayar di muka akan bertambah sebesar 75 juta. Aset berupa paid rent akan bertambah sebesar 75 juta. Di sini kan aset berkurang sebesar 75 juta, dikarenakan membayar sewa gedung sebesar 75 juta. Kemudian ada ilustrasi transaksi berikutnya. Di tanggal yang sama, yaitu 2 September 2021, IBR Clean membeli berbagai peralatan senilai 100 juta dengan membayar tunai sebesar 45 juta dan sisanya dibayar dengan melakukan janji tertulis untuk membayar 4 bulan yang akan datang. Maka persamaan dasar akuntansi yang berpengaruh adalah dikarenakan kita membeli peralatan, maka aset berupa peralatan akan bertambah sebesar 100 juta. 100 juta. Oke. Kemudian dikarenakan ada 2 pembayaran yang
kita lakukan dalam pembelian peralatan, yaitu yang pertama secara tunai dan juga secara wesel. Nah, persamaan dasar akuntansi yang berpengaruh adalah aset berupa kas akan berkurang sebesar 40 juta. Dikarenakan kita membayar peralatan tersebut sebesar 45 juta melalui kas atau uang. Kemudian sisanya atau di sisi sebaliknya, liabilitas berupa notes payable atau utang wesel akan bertambah sebesar 55 juta. Kemudian untuk transaksi berikutnya yaitu IBR Clean membeli berbagai perlengkapan perusahaan lainnya senilai 15 juta secara tunai. Maka persamaan dasar akuntansi berpengaruh adalah aset berupa perlengkapan akan bertambah sebesar 15 juta. Kemudian di sisi yang sama, dikarenakan adanya pembelian perlengkapan tersebut, maka aset berupa kas akan berkurang sebesar 15 juta. Akan membeli perlengkapan tersebut. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya. Nah, di transaksi berikutnya, pada tanggal 3 September 2021, IBR Clean menerima pelamar kerja sebagai calon karyawan dan memutuskan menerima 15 orang pelamar kerja untuk mulai bekerja besok di IBR Clean. Kesepakatan gaji mereka per bulan 2.500.000 per orang. Apakah transaksi ini berpengaruh terhadap PDA? Maka dapat dikatakan tidak, karena hanya berupa kesepakatan, sehingga tidak mempengaruhi persamaan dasar akuntansi tersebut. Maka kita akan lanjutkan ke transaksi berikutnya. Pada transaksi berikutnya, pada tanggal 4 September 2021, IBR Clean berusaha memperkenalkan jasa layanan kebersihan kepada masyarakat dengan membayar biaya iklan di BTV sebesar 2.500.000 untuk penayangan iklan di BTV tersebut. Maka persamaan dasar akuntansi yang berpengaruh adalah dikarenakan adanya uang yang kita keluarkan untuk biaya periklanan, maka aset berupa kas akan berkurang sebesar 2.500.000, sebesar 2.500.000. Kemudian dikarenakan 2.500.000 itu kita gunakan untuk membayar beban iklan, maka beban iklan di sini akan bertambah sebesar 2 juta. Oke, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Untuk transaksi berikutnya pada tanggal 5, IBR Clean menerima uang sebesar 8 juta dari layanan jasa kebersihan telah disediakan untuk membersihkan taman kota. Maka persamaan dasar akuntansi dapat berpengaruh di sini adalah kas bertambah sebesar 8 juta. Dikarenakan kita menerima uang sebesar 8 juta atas jasa yang telah kita berikan. Maka aset berupa kas tambah sebesar 8 juta. 8 juta. Aset berupa kas sebesar 8 juta. Kemudian, dikarenakan kita telah menyelesaikan jasa, sehingga hal tersebut kita masukkan ke dalam pendapatan jasa sebesar 8 juta. Lanjut kepada transaksi berikutnya. Pada transaksi berikutnya, IBR Clean telah menyelesaikan jasa layanan kebersihan senilai 200.000 per kamar atas jasa pembersihan 15 kamar apartemen. Maka PDM berpengaruh adalah dikarenakan kita menerima uang, maka aset berkas akan bertambah sebesar 200.000 dikali 15 kamar, maka didapatkan sebesar 3 juta rupiah. Kemudian dikarenakan kita telah membersihkan kamar, artinya itu adalah pendapatan jasa yang telah kita berikan sebesar 3 juta rupiah.
maka pendapatan jasa bertambah sebesar 3 juta rupiah. Kemudian pada tanggal berikutnya yaitu 8 September 2021 telah dibayar beban listrik, air, dan telepon dalam perusahaan sebesar 2 juta. Maka bersama dasar akuntansi yang berpengaruh adalah di sini kas berkurang sebesar 2 juta dikarenakan kita membayar biaya listrik, air, dan lain-lain. Dan kemudian beban bertambah sebesar 2 juta. Beban bertambah sebesar 2 juta. Kemudian dilanjutkan pada transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 12, IBR Clean telah menyelesaikan jasa layanan kebersihan terhadap pelanggan sebesar 3 juta, tetapi baru dibayar secara tunai sebesar 1.500.000, sisanya akan dibayar pada tanggal 19 September 2021. Maka yang berpengaruh di sini adalah aset berupa kas akan bertambah sebesar 1.500.000 karena kita telah menerima uang sebesar 1.500.000. Kemudian jasa yang telah kita selesaikan adalah sebesar 3 juta. Nah, sedangkan sisanya akan dibayar minggu depan atau pada tanggal 9 September. Maka kita mendapatkan piutang. Berarti aset berupa piutang kita bertambah sebesar 1.500.000. Kemudian hal tersebut didapatkan karena kita telah menyelesaikan jasa, sehingga pendapatan jasa kita bertambah sebesar 3 juta. Lanjut ke pada tanggal 13 September 2021. Mr. Yohanes mengambil uang perusahaan sebesar 8 juta untuk keperluan pribadi. Maka hal yang berpengaruh di sini adalah aset berupa kas akan berkurang sebesar 8 juta rupiah. Aset berupa kas akan berkurang sebesar 8 juta. Kemudian di sisi sebaliknya, pengambilan pribadi atau private akan bertambah sesuai dengan jumlah uang yang diambil, yaitu 8 juta. Oke, kemudian pada transaksi berikutnya, IBR Clean membayar biaya pemasangan IndiHome untuk fasilitas perusahaan sebesar 350.000. Kita didapatkan bahwa bersama dasar akuntansi berpengaruh adalah aset berupa kas akan bertambah sebesar 350.000. Kemudian beban akan bertambah sebesar 350.000. Kemudian lanjut pada transaksi berikutnya. Pada transaksi berikutnya, IBR Clean telah menyelesaikan layanan jasa kebersihan sebesar 5 juta, namun akan dibayar bulan depan. Maka bersama dasar akuntansi berpengaruh di sini adalah dikarenakan telah menyelesaikan jasa dan akan dibayar bulan depan, maka kas berupa piutang kita akan bertambah sebesar 5 juta. 5 juta. Kemudian kita telah menyelesaikan jasa sehingga piutang yang kita dapatkan itu didapatkan dari pendapatan kita yang bertambah sebesar 5 juta karena telah menyelesaikan jasa. Lanjut. Salah petakannya, minta maaf, 5 juta. Oke, lanjut. Pada transaksi berikutnya, pada tanggal 19 September, menerima uang sebesar 1.500.000 atas jasa layanan kebersihan telah diberikan kepada pelanggan pada tanggal 12 September 2021. Di sini kita lihat pada tanggal 12 September. Oh, berarti yang berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi yaitu aset berupa kas akan bertambah sebesar 1.500.000. Kemudian dikarenakan adanya piutang yang dibayarkan, maka piutang yang
pada tanggal 12 September akan berkurang sebesar 1.500.000. Lanjut ke transaksi berikutnya. Pada transaksi berikutnya, IBR Clean membayar biaya perbaikan peralatan sebesar 2.500.000. Karena adanya biaya perbaikan, maka didapatkan uang yang akan berkurang, sehingga aset berupa uang akan berkurang sebesar 2.500.000 untuk membayar biaya perbaikan tersebut. 2.500.000. Kemudian beban perbaikan pun akan berpengaruh, yaitu bertambah sebesar 2.500.000. Oke, kemudian pada tanggal selanjutnya di sini kurang, oke. Pada tanggal selanjutnya, tanggal 26, IBR Clean menerima uang sebesar 1.500.000. Pada tanggal 24, setelah kita baca bersama-sama, pada tanggal 24 ini hanya terjadi kesepakatan sehingga tidak berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi. Maka kita akan lanjutkan ke dalam transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya, IBR Clean menerima uang sebesar 1.500.000 atas jasa layanan kebersihan telah diberikan kepada pelanggan. Maka persamaan dasar akuntansi yang berpengaruh adalah kita mendapat uang sebesar 1.500.000 atas jasa yang telah kita berikan. Di sisi lain, pendapatan jasa juga akan bertambah sebesar 1.500.000. Oke. Untuk transaksi yang selanjutnya dan juga menjadi terakhir, yaitu membayar gaji karyawan IBR Clean sebesar 37.500.000 untuk di bulan September. Maka persamaan dasar akuntansi yang berpengaruh adalah kas atau aset berupa kas akan berkurang sebesar 37.500. 37 juta, oke. 37.500.000. Kemudian dikarenakan adanya pembayaran untuk beban gaji karyawan, maka di sini beban gaji karyawan akan bertambah sebesar 37.500.000. Oke, mari kita buktikan apakah memang benar adanya bahwa persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan likuiditas plus ekuitas. Oke, kita lihat di dalam aset berupa kas, jumlah yang kita dapatkan di sini adalah 127.650.000. Dan untuk selanjutnya aset berupa piutang di sini adalah 5 juta, aset berupa prepaid rent di sini berupa 75 juta, aset berupa perlengkapan di sini sebesar 15 juta, aset berupa peralatan di sini sebesar 100 juta. Kemudian untuk liabilitas berupa notes payable di sini sebesar 55 juta. Untuk liabilitas utang usaha atau account payable tidak ada. Untuk liabilitas berupa pendapatan diterima di muka tidak ada. Kemudian ekuitas berupa modal pemilik di sini sebesar 300 juta. Ekuitas berupa pendapatan di sini berupa 20.500.000. Kemudian untuk ekuitas berupa beban di sini 44.850.000. Kemudian ekuitas berupa pengambilan pribadi atau privé sebesar 8 juta. Nah, dalam aset-aset ini dijumlahkan semuanya didapatkan sebesar 322.650.000. Kemudian untuk liabilitas didapatkan sebesar 55 juta rupiah. Kemudian untuk ekuitas semuanya didapatkan sebesar 267.650.000. Nah, di sini kita dapatkan bahwa aset adalah 322.650.000 dan penjumlahan antara liabilitas dan ekuitas adalah
322.650.000. Maka dapat dibuktikan bahwa memang benar adanya persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas akan nominal yang sama, yaitu seperti yang saya dapatkan, yaitu aset 322.650.000 dan juga liabilitas dan ekuitas sebesar 3.220.650.000. Sekian untuk PDA terkait ilustrasi transaksi yang telah saya buat. Di sini saya akan melanjutkan kembali ilustrasi yang telah saya buat, dan di sini saya akan menganalisis transaksi yang telah saya tersebut. Baik. Sini ada perbaikan sedikit. Oke. Untuk transaksi pertama yang telah saya bacakan tadi, yang terlibat adalah cash dan Johannes Capitals. Untuk akun yang terlibat pertama adalah cash. Cash bertambah atau berkurang? Ya pasti bertambah. Mengapa cash bertambah? Karena adanya uang yang diinvestasikan Mr. Johannes ke IRB Clean. Kemudian dicatat pada posisi apakah cash ini? Pasti debit. Mengapa di debit? Karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian akun yang terlibat kedua adalah Johannes Capitals. Bertambah atau berkurangnya pasti bertambah. Mengapa bertambah? Karena uang yang diinvestasikan merupakan modal Mr. Johannes ke IRB Clean. Dicatat pada posisi apakah Johannes Capitals? Yaitu pada kredit. Mengapa di kredit? Karena Johannes Capitals adalah bagian dari ekuitas, saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini modal Tuan Johannes bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lanjut. Yang ketiga, yang terlibat pada transaksi kedua adalah preferred rent. Bertambah atau berkurangnya pasti bertambah. Mengapa bertambah? Karena adanya aset yang bertambah berupa ruko 2 lantai beserta garasi yang sudah dibayarkan untuk 1 tahun ke depan. Dicatat pada posisi apakah preferred rent ini? Dicatat pada posisi debit. Mengapa di debit? Karena preferred rent adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini preferred rent bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian akun yang terlibat keempat adalah cash. Bertambah atau berkurangnya pasti berkurang dikarenakan membayar sewa tersebut, dan ya, alasannya karena itu. Kemudian dicatat di bagian mana? Ya kredit, karena berlawanan terhadap preferred rent yang ada di debit. Kemudian mengapa dikreditkan? Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat di sisi lain saldo normalnya. Maka hal tersebutlah yang menjadikan mengapa cash dikreditkan. Kemudian lanjut ke akun yang terlibat berikutnya, yaitu equipment. Bertambah atau berkurang? Ya bertambah karena adanya peralatan yang bertambah untuk perusahaan jasa IRB Clean. Di kredit atau di debit? Ya di debit. Mengapa didebitkan? Karena equipment adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini equipment bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian karena adanya pembelian equipment, maka cash berkurang karena adanya uang diberikan untuk peralatan, di debit atau di kredit, dan alasannya pun sama seperti cash atau akun yang terlibat cash sebelumnya. Kemudian akun yang terlibat selanjutnya adalah notes payable. Bertambah atau berkurang? Ya bertambah karena adanya utang berupa waste sale yang digunakan untuk membeli peralatan. Di debit atau kredit? Ya di kredit. Karena notes payable adalah bagian dari liabilitas, maka saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini notes payable bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian akun yang terlibat
Selanjutnya adalah supplies, bertambah atau berkurang ya bertambah. Mengapa bertambah? Karena adanya perlengkapan yang bertambah untuk perusahaan jasa IRB Clean, di debit atau kredit ya di debit. Mengapa didebitkan? Karena supplies adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini supplies bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian selanjutnya adalah cash. Cash berkurang karena adanya pembelian untuk perlengkapan tersebut, didebit atau dikreditkan, karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat di sisi lain saldo normalnya. Mungkin cash jika di debit, di kredit tidak bisa lagi karena sudah ada penjelasannya. Lanjut ke kemudian terlibat berikutnya adalah advertising expense. Bertambah karena adanya beban yang bertambah berupa beban iklan dalam perusahaan jasa IRB Clean, dan di debit atau dikreditkan di debit karena advertising expense adalah bagian dari expense, saldo normal expense adalah debit, dan dalam transaksi ini advertising expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Karena adanya beban, uang yang dikeluarkan, cash berkurang, dan sebagainya. Kemudian adanya jasa yang dilakukan, maka cash bertambah, dan pelaksanaan yang sama seperti transaksi sebelumnya. Dan lanjut ke transaksi atau akun yang terlibat. Selanjutnya yang baru di sini adalah service revenue, bertambah atau berkurang. Bertambah karena ada jasa yang telah diberikan, karena ada pendapatan jasa yang telah diberikan berupa yang telah selesaikan IRB Clean. Kredit atau debit? Kredit. Karena kenapa dikreditkan? Karena service revenue adalah bagian dari revenue, saldo normal revenue adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Transaksi selanjutnya sama, dan di sini juga ada akun yang baru yaitu utilities expense, namun pada dasarnya juga sama terhadap advertising expense, maka dapat dibaca. Kemudian ada lagi cash berkurang, sama juga cash bertambah, sama karena diterimanya uang dari pelanggan, jasa terlibatkan. Kemudian ada akun yang baru lagi yaitu akun receivable atas transaksi yang telah ada pada ilustrasi tersebut. Bertambah atau berkurangnya bertambah. Mengapa bertambah? Karena adanya piutang yang telah bertambah dari jasa yang telah disediakan pelanggan. Di debit atau kredit? Ya di debit, karena akun receivable adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini akun receivable bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian ada service revenue bertambah karena telah menghasilkan jasa, dan debit kredit dan sama alasannya yang seperti sebelumnya. Kemudian ada akun yang baru lagi yaitu privé, bertambah atau berkurang? Bertambah. Mengapa bertambah? Karena adanya pengambilan pribadi yang dilakukan oleh Mr. Yohanes. Di debit atau kredit? Di debit. Nah, untuk alasan didebitkan, nah di sini adalah hal menarik. Privé adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit. Namun, saldo normal privé adalah debit. Nah, ini memang suatu hal berbeda. Sehingga dalam transaksi ini, privé bertambah sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian, karena adanya pengambilan pribadi, maka cash berkurang. Karena adanya uang diambil ya, setelah saya katakan, debit atau kredit. Alasannya ya sama seperti sebelumnya. Kemudian ada entertainment expense, debit bertambah atau berkurang bertambah karena adanya pembayaran IndiHome, debit, atau kredit di debit. Kemudian alasannya sama seperti akun-akun expense lainnya. Kemudian di sini cash berkurang karena adanya uang dibayarkan untuk pemasukan IndiHome, debit atau kredit karena sama seperti sebelumnya juga alasannya sama. Lanjut ke akun yang selanjutnya, sama juga tidak ada yang baru. Nah, di sini ada yang baru. Di sini ada akun receivable namun terletak bertambah atau berkurang. Tadi kan sebenarnya bertambah. Mengapa hal ini dapat berkurang? Karena piutang telah dibayarkan oleh pelanggan. Nah, kredit
debit dikreditkan. Kenapa? Karena account receivable adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini, account receivable berkurang, sehingga dicatat di sisi lain saldo normalnya. Maka hal tersebut lain didapatkan bahwa account receivable pada transaksi atau ilustrasi transaksi yang telah saya buat terletak di kredit. Sama seperti sebelumnya, direct expense bertambah karena ada beban yang berbentuk biaya perbaikan, terletak di debit, dan alasannya pun sama dengan expense lain, akun-akun expense lainnya. Cash berkurang karena ada biaya perbaikan, alasan sama, terletak di kredit juga. Sini adanya jasa sama, sales juga sama, dikenakan pembayaran gaji karyawan, dan alasannya pun sama dan terletak pun sama di debit. Cash pun sama berkurang karena adanya pembayaran gaji karyawan, terletak di kredit, dan alasannya pun sama seperti alasan-alasan sebelumnya. Baik, mungkin ini saja analisis transaksi mengenai ilustrasi transaksi yang telah saya buat. Jika ada yang kurang jelas, mungkin bisa dilihat dari ilustrasi transaksi, kemudian dicocokkan ke dalam analisis transaksi tersebut. Karena saya tidak menjelaskan satu-satu karena banyak akun-akun yang sama dan juga alasan-alasan yang sama, sehingga tidak terlalu harus dibahas satu-satu karena sudah ada di sebelum-sebelumnya. Baik, kita langsung saja ke dalam langkah selanjutnya dalam video ini, yaitu membuat jurnal dalam ilustrasi transaksi yang telah dilakukan ataupun telah saya buat. Baik, pada transaksi pertama pada tanggal 1 September 2021 didapat. Mari kita baca. Mr. Yohanes menginvestasikan uangnya sebesar 300.000 untuk membuka IBR Clean. K. Seperti yang kita lihat, apa sih yang berpengaruh dalam transaksi ini? Yang pertama yang berpengaruh adalah cash sebesar 300 juta rupiah bertambah. Cash, akun yang terlibat sama seperti cash. Kemudian akun kedua yang terlibat apa sih? Yaitu Yohanes Capital. Oke. Cash berada di posisi debit sebesar 300 juta. Kemudian Yohanes Capital pun berjumlah dengan sama terhadap tersebut, yaitu 300 juta. Oke, lanjut. Pada transaksi yang kedua, IBR Clean menyewa ruko 2 lantai beserta garasi di Jalan Hibrida dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan 175 juta. Maka di sini dapat disimpulkan akun yang berpengaruh adalah prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Kemudian akun yang kedua yang terlibat adalah cash, terletak di posisi kredit sebesar 75 juta. Pertama adalah prepaid rent. Kemudian akun yang kedua adalah cash. Prepaid rent sebesar 75 juta. 75 juta. Kemudian cash berkurang sebesar yang pertama 75 juta juga. Kemudian transaksi berikutnya membeli berbagai peralatan perusahaan sebesar 100 juta, membayar tunai sebesar 45 juta, dan menerbitkan janji tertulis sebesar 55 juta. Maka dapat disimpulkan di sini 3 akun akan terlibat, yaitu yang pertama adalah peralatan. Kita tulis sini
peralatan atau equipment, kemudian cash, kemudian notes payable, ya benar. Tadi equipment sebesar 100 juta terletak di dalam posisi debit ya, 6 bertambah. Kemudian cash, posisi kredit membayar 440.000, 45 juta. Oke. Kemudian notes payable di posisi kredit sebesar 45 juta. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya. Membeli perlengkapan senilai 15 juta secara tunai. Nah, yang pasti akan setelah supplies atau perlengkapan, kemudian berikut adalah cash. Perlengkapan di posisi debit 15 juta, 15 juta. Kemudian cash 15 juta. Salah. 15 juta. Kemana? Oke, kemudian pada transaksi berikutnya, nah, yang kita ketahui hanya kesepakatan, maka tidak ada pengaruh. Kemudian memperkenalkan jasa dengan membayar biaya iklan sebesar 2.500.000 untuk yang iklan, maka yang berpengaruh di sini adalah biaya beban iklan atau expense. Kemudian cash. Operating expense tadi sebesar 2.500.000. Posisi debit. Kemudian cash sebesar 2.500.000. Lanjut ke transaksi berikutnya, menerima uang nih sebesar 8 juta dari layanan jasa pembayaran telah dihasilkan untuk membersihkan tangan kota. Maka apa yang berpengaruh adalah karena mendapatkan uang, maka cash dan telah menghasilkan jasanya rekening atau pendapatan besar sebesar 8 juta. Posisi debit sebesar 8 juta. 8 juta. Oh, ini 8 juta. Oh, kemudian next. Kemudian service revenue besar 8 juta. Kemudian transaksi berikutnya pada tanggal 7, melakukan jasa layanan kebersihan senilai 200.000 per kamar atau jasa, maka artinya yang berpengaruh di sini adalah cash. Kemudian kembali lagi akun yang sama, service revenue, namun berbeda nominal. Yang tadinya 8 juta, maka di sini uang yang didapatkan adalah sebesar 3 juta. Kemudian jasa yang telah disebutkan juga sama, 3 juta. Lanjut ke ilustrasi selanjutnya. Telah dibayar beban listrik, air, dan telepon dalam perusahaan sebesar 2 juta. Maka akun yang terlibat adalah utilities expense, kemudian cash sebesar 2 juta. 2 juta. Baik, sebentar. Tekan pause.
Baik, saya lanjutkan di sini. Karena membayar biaya listrik dan lain sebesar 2 juta, maka cash kredit sebesar 2 juta. Kemudian di transaksi berikutnya, IPR Clean telah menyelesaikan jasa layanan kebersihan terhadap pelanggan sebesar 3 juta. Tetapi baru dibayar secara tunai sebesar 1.500.000. Maka akun yang terlibat di sini adalah pasti cash, kemudian akun receivable, kemudian service revenue. Di sini kita dapatkan bahwa cash, akun receive, kemudian service revenue. Cash sebesar 1.500.000. 500. Kemudian akun receive sebesar 1.500.000. Service revenue 3 juta. Lanjut ke transaksi berikutnya, mengambil uang perusahaan. Maka untuk keperluan pribadi, maka akun yang terlibat adalah cash. Maaf, pertama prepaid, ya cash. Prepaid posisi debit sebesar 8 juta. Kemudian cash sebesar 8 juta. Lanjut ke transaksi berikutnya, membayar biaya pemasangan IndiHome. Pemasangan IndiHome itu sebesar 15.000 ya. Oke, berarti entertainment expense dan cash. Entertainment expense sebesar 500.000. Oke, 500.000. Kemudian 500.000. Guys, itu rupanya. Jadi presentasi penting 500.000, ya cash juga 500.000. Kemudian transaksi berikutnya, telah menyelesaikan jasa namun akan dibayar bulan depan sebesar 5 juta nih. Maka akan terlibat adalah akun receive pastinya. Oke, dan telah menyelesaikan jasa tapi serve sebesar 5 juta. 5 juta. Lanjut ke transaksi berikutnya pada tanggal 19, menerima uang sebesar 1.500.000
atas jasa layanan kebersihan telah diberikan kepada pangkat pada tanggal 12 September 2021. Nah, ini berkaitan terhadap tanggal 12 September, berarti karena telah menerima uang, maka itu cash dan piutang nih. Itu menerima uang sebesar jumlah yang biasa dilakukan di pada tanggal 12 September yaitu sebesar 1.500.000, maka cash berkurang 1.500.000, kemudian piutang berkurang sebesar 1.500.000. Ilustrasi selanjutnya yaitu Iberclean membayar beban perbaikan peralatan. Maka yang terlibat di sini adalah private expense dan juga sebesar salah 2.500.000 ya. 2.500.000 kurang 2.500.000, kemudian berkurang sebesar 2.500.000. Lanjut ke transaksi berikutnya pada tanggal 24 anggota kesepakatan maka tidak mempengaruhi apapun. Lanjut pada tanggal 26 menerima uang sebesar 1.500.000 atas jasa yang telah diberikan, maka jurnal yang ada yaitu cash karena mendapatkan uang dan juga telah mendapatkan jasa, maka service revenue cash sebesar 1.500.000 menerima uangnya dan service revenue terkabulkan ke 500. Kemudian di transaksi berikutnya ada membayar gaji karyawan. Maka membayar gaji karyawan itu akunnya salary expense, kemudian cash yang terlibat. Salary expense tadi sebesar 30.500 posisi debit, kemudian cash posisi kredit juga sebesar 30.500. Mari kita buktikan apakah nominal yang dihasilkan juga sama. Lalu kita lihat di sini, mungkin saya akan tulis sedikit, sama 565.500 totalnya semua. Kita lihat. Like. Oke. Ini cukup di sini untuk ilustrasi transaksi terkait dengan jurnal. Maka kita langkah selanjutnya kita perlu masuk ke dalam buku besar. Di sini saya telah menuliskan buku besar T ini yaitu akun-akun yang terlibat. Pertama ada cash, receipts, supplies, equipment, notes payable, share capital ordinary, prepay, service revenue, prepaid rent, utility expense, entertainment expense, prepare expense, advertising expense, dan salary expense. Kita masuk ke cash nih. Kita lihat pada jurnal cash terlibat pada tanggal berapa saja. Pada tanggal 1 terlibat, pada tanggal 2 terlibat, pada tanggal 2 lagi terlibat, pada tanggal 2 lagi terlibat, pada tanggal 4 terlibat, pada tanggal 5 juga terlibat, 7 terlibat, 8 terlibat, 12 terlibat, hampir semuanya. Oke, pada tanggal 12 terlibat, 18 tidak, 19 terlibat, 22 terlibat, 26 terlibat, 30 terlibat. Maka kita pindahkan semuanya pada buku besar T, cash pada tanggal 1, 300.000 di debit. Maksud saya 300 juta. Oke. Kemudian kita lihat lagi pada tanggal 2 di kredit. Kreditkan
sebesar 75 juta. Oke, sudah. Kemudian coba nih. Selanjutnya ada di kredit 45 juta. 45 juta. Kemudian ada di kredit lagi 15 juta. Kredit semua 15 juta. Kemudian dikredit lagi pada tanggal 4. Kredit lagi Bu, 2.500.000. 2.500.000. Kemudian lihat lagi 2.500.000 tadi ya. Ya, pada tanggal 5 pindah posisi berarti sebesar 8 juta pada tanggal 5. Lanjut. 8 juta tadi ya, ini masih oke, bertambah lagi di posisi 3 juta. Oke, kemudian cash. Oke, di sini cash berkurang 2 juta dan bertambah 1 juta. Oke, langsung saja ya. Berkurang. Tadi berkurangnya sebesar 2 juta nih. 2 juta. 2 juta. Dan bertambah sebesar 1.500.000. Oke, kemudian berkurang lagi sebesar 8 juta. Kurang 8 juta karena di posisi kredit ya. Oke. Ini 8 juta. Kemudian pada tanggal selanjutnya pada tanggal 15 nih, 500.000 posisi kredit lagi 500.000. Kemudian selanjutnya pada tanggal 19 cash bertambah lagi sebesar 1.500.000. 1.500.000. Kemudian berkurang lagi 2.500.000. Kemudian bertambah lagi sebesar 1.500.000. 1.500 terus nih. Tanggal 26 tadi ya. 1.500. Kemudian terakhir di kredit 3.500.000. Nah, dalam buku besar T ini jumlah cash semuanya ditambahkan, didapatkan 315.500.000. Dan kemudian jumlah kredit dijumlahkan juga, maka dapatkan itu 140. Dan ini didapatkan dari rekaman ini 140 juta 500.000. Maka untuk akun cash sudah selesai. Lanjut ke akun yang selanjutnya, ke receivable pada jurnal ada terdapat pada ini 1 tanggal 12, kemudian pada tanggal 12, kemudian pada tanggal 19. 12 dulu nih, 12 di debit sebesar 1.500.000. Catat 1.500.000. Kemudian debit lagi nih 5 juta. Debit lagi debit terus 2 juta.
Kemudian kita lihat lagi kredit sebesar 1.500.000. Sini kita langsung dapat hasilnya ya. Perlu basa-basi, 1 juta sudah pasti berkurang, maka pastikan hasilnya adalah 5 juta. Oke, lanjut. Supplies di sini pasti ya, cuma 1. Jika-nya supplies di sini 1 15 juta. Di posisi debit 15 juta. Maka didapatkan hasilnya 15 juta. Oke, kemudian equipment juga tadi ya, seperti yang kita ingat adalah 100 juta. Equipment 100 juta kan, langsung dari kita masukkan posisi debit 100 juta. Kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 juta. Oke, ini kelebihannya. Oke, K 100. Notes payable juga saya ingat pada transaksi major 55 juta. 55 juta. Loh, itu warnanya. Nah, coba. Oke. Share capital ini pastilah sama dengan cash pada tanggal pertama tadi pasti 300 juta. Yang tidak di posisi debit, yang di posisi kredit 300 juta. Oke. PV tadi ya kita ingat juga di debit sebesar 8 juta. Dulu ya, karena saya karena saya juga cukup ingat transaksi yang saya telah saya lakukan. Nah, karena ini cukup banyak, jadi kita akan lihat ke jurnal kembali. Service revenue dimulai pada tanggal 5, 7, lanjut 12, 11, 26, 20. Kira-kira ada 40 ya. Jadi kita mulai pada tanggal 55 di kredit sebesar 8 juta. Nah, pada teman-teman lihat dulu tanggal 5. Oh ya benar. Tadi saya cukup. Oke, kredit per tanggal 5 sebesar 8 juta. Benar. Kemudian di bawahnya lagi tanggal 7 nih. Sebesar 3 juta. 3 juta. Oke, kemudian pada tanggal 12 ada lagi nih 3 juta juga. Lagi 3 juta. Kemudian pada tanggal 3 juta sudah. Kemudian di posisi juga 3 juta kembali. 3 juta lagi. Pada tanggal 14 ya. Salah, ini udah tadi ya. Oh, salah di sini. Di sini 5 juta guys. 5 juta. Salah. Kalau clear satu aja udah pusing. Lanjut. Pada tanggal berapa lagi? Pada tanggal 26 sebesar 1.500.000. 1.500.000. Oke. Kita masukkan sum untuk menghitung secara cepat. Maka didapatkan hasilnya 20.500.000.
pas 1.500.000 ya. So, mari kita periksa 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 terkait 3, 4, 5 pas. Prepaid rate ini seri sewa di Berbuka ya. Kalau tidak salahnya 75 juta. Prepaid rate 75 juta pas. 5 juta. Masuk langsung 75 juta. Kemana guys? 75 juta. Oke, utilities expense kalau tidak salahnya sisi debit tadi sebesar 2.500.000. Oh, 2 juta. 2 juta. Kemudian payment expense kalau tidak salahnya 500.000. Debit. Kemudian habis. Kemudian lagi. Kita lihat entertainment expense. Itu 500.000. Corporate expense kalau tidak salah 2.500.000. Dan 2.500.000. 2.500.000. Oke, lanjut ke advertising. Advertising kalau tidak salah 2.500.000 juga ya. Ya benar, 2.500.000. Masukkan di debit sebesar 2.500.000. Kemudian 2.500.000. Silakir 2.500.000. Seller expense 3 tidak salah 3 juta 37 juta 500. Silakir 7 juta. Oke. Nah, saya akan bacakan satu-satu terkait buku besar T dan juga akun-akun yang terlibat dalam buku besar T ini. Pertama ada cash. Cash di sini didapatkan hasil akhirnya adalah 137.500. Langsung saja ya, kita pindahkan ke neraca saldo. Ini akun-akun yang terlibat tadi. Cash sebesar berapa tadi? Hasil pengurangannya, oke, di debit sebesar 127 juta. Oke, 127.500. 27.500. Nah, di akun pasif 5 juta. Langsung kita pindahkan saja ke saldo. Di debit tadi ya, 5 juta. Oke, langsung surplus tidak ada pengaruh, sama debit sebesar 15 juta. Kemudian equipment tidak berpengaruh juga, masih di debit sebesar 15 juta. Kelebihan ini 100 juta. Payable juga tidak berpengaruh, sama juga 55 juta, namun sisi kredit kredit. Lanjut ke ya. Oke, dan capital atau share capital ordinary di posisi kredit sebesar 300 juta. 300 juta. Oke, kemudian prive kalau tidak salahnya 8 juta ya. 8 juta ya, 8 juta. 8 juta. Nah, service revenue berada di posisi kredit sebesar 20 juta 500.
posisi kredit. Repo trend kalau tidak salah di posisi debit sebesar 75. Oke, utilities expense, utilities di bawah 2 juta. Utilities expense 2 juta. Kemudian entertainment expense kalau tidak salah di 200.000. Ya, 5.000, repair 2.500.000. Oh, repair expense 2 juta, 2 juta. Oh, kemudian service expense tadi 3.500.000 posisi debit. Advertising expense. Nah, untuk melihat apakah yang pasti ya neraca saldo antara debit dan juga kredit ya pasti sama. Nah, dari perhitungan debit semuanya didapatkan 375.500.000 dan di dalam perhitungan kredit juga didapatkan sebesar 375.500.000. Artinya di sini neraca saldo yang telah saya buat dari perhitungan dalam buku besar T seimbang dan bisa dipastikan benar karena nominal yang saya masukkan juga sama dan akun-akun juga yang saya masukkan juga sama. Di mana akun-akun yang pertama terlibat adalah cash di posisi debit sebesar 127.500.000, akun receipt di posisi debit sebesar 5 juta, dan supplies di posisi debit sebesar 15 juta, kemudian equipment sebesar di posisi debit 100 juta, Notes payable posisi kredit 55 juta, share capital ordinary di posisi kredit 300 juta, PV di posisi debit 8 juta, service revenue 20 juta 500 posisi kredit, repair di posisi debit sebesar 75 juta, utilities expense posisi debit 2 juta, entertainment posisi debit 300.000, maksud saya 500.000, advertising expense sebesar 2.500.000 di posisi debit, sales expense di posisi debit sebesar 37.500.000, dan yang terakhir repair expense posisi debit sebesar 22.500.000. Baik, dikarenakan real balance adalah terakhir dalam tugas akuntansi yang telah diberikan, maka berakhirlah video yang akan saya selesaikan, di mana saya telah membuat ilustrasi transaksi, kemudian memasukkan ilustrasi transaksi ke dalam PDA atau persamaan akuntansi, kemudian menganalisis transaksi atau ilustrasi transaksi tersebut dan menganalisisnya, kemudian memasukkan ilustrasi transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Kemudian memasukkan akun-akun yang ada pada jurnal umum tersebut dikelompokkan ke dalam buku besar T yang telah saya pakai, kemudian mengelompokkan akun-akun tersebut berdasarkan akun-akun yang ada pada jurnal umum dan melakukan perhitungan, kemudian memasukkan akun-akun yang ada di buku besar T sesuai dengan nominalnya terdapat pada debit atau kredit, dimasukkan ke dalam neraca saldo, didapatkanlah akun-akun yang ada pada layar ini, kemudian melakukan perhitungan dan jumlahnya sama atau neraca saldonya seimbang. Mungkin yang dapat saya dapatkan dalam pembuatan video ini, saya lebih paham ataupun saya juga dapat berimajinasi mengenai ketika saya membuat sebuah perusahaan atau usaha,
saya dapat membayangkan bagaimana awalnya sampai akhirnya siklus perusahaan saya dalam 1 bulan depan dari ilustrasi transaksi tersebut. Kemudian saya juga dapat memahami bagaimana ilustrasi transaksi tersebut mempengaruhi persamaan dasar akuntansi, di mana saya sendiri pastinya harus paham bagaimana hal ini dapat mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Kemudian bukan hanya sekedar memahami persamaan dasar akuntansi, saya juga harus menganalisis satu persatu ilustrasi transaksi tersebut, karena agar saya dapat mengetahui mengapa akun ini ada dan juga mengapa akun ini dapat bertambah atau berkurang, dan juga alasan mengapa akun ini bertambah dan juga berkurang, dan mengetahui juga debit atau kredit ke akun ini, dan mengetahui juga kenapa didebitkan atau kreditkan pada analisis transaksi. Kemudian di sini juga saya dapat membuat ataupun membuat jurnal umum terkait ilustrasi transaksi telah saya lakukan, sehingga saya dapat memahami dan lebih paham dan juga lebih fokus dan meningkatkan kemampuan saya dalam membuat jurnal umum. Kemudian saya juga dalam pembuatan tugas ini juga lebih memahami bagaimana kinerja atau mekanisme dalam membuat akun-akun dalam buku besar, di mana buku besar yang saya pakai adalah buku besar berbasis T, sehingga lebih mudah juga, dan saya juga dapat meningkatkan kemampuan saya dalam menggunakan buku besar T ini seperti yang dilihat di layar. Dan juga saya juga pada akhirnya dapat juga membuat neraca saldo yang juga seimbang sesuai dengan saldo-saldo yang ada pada buku besar T, di mana itu debit kredit saya masukkan ke dalam neraca saldo, dan itu juga akan saya lakukan. Sehingga di sini tugas yang telah diberikan cukup bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan saya mengenai standar mengenai mata kuliah akuntansi ini, sehingga saya dapat menjadi mengalami peningkatan level. Baik, karena telah diselesaikan trial balance pada ilustrasi transaksi saya, maka selesai juga video yang akan saya buat. Untuk akhiran mungkin saya akan mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Madani telah memberikan tugas ini dan telah memberikan kami tugas ini sehingga kami dapat lebih paham, dan juga saya terima kasih juga atas juga lebih bisa seperti format yang telah diberikan sehingga dapat lebih mudah dalam jurnal, mengelompokkan dalam buku besar, kemudian neraca saldo. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan terkait pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Terima kasih.